Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Ya. Yo guys, dunia hukum Indonesia nih kembali diguncang. Rumah mewah di jantung Senayan, ini bukan hanya tempat tinggal dari seorang pejabat tinggi, tapi mungkin juga tempat penampungan uang haram guys, yang mengalir dari para pencari keadilan. Zarof Rikar, ex pejabat Mahkamah Agung, ini kan ditangkap guys, dengan barang bukti yang mengejutkan semua orang. Uang tunai hampir 1 triliun guys. Dan emas antam sebesar 51 kg. Ini pertanyaannya, dari mana semua uang itu? Iya kan? Dengan penangkapan Zarof Rikar oleh tim Kejaksaan Agung, Indonesia kembali dihadapkan nih guys pada skandal besar di ranah peradilan. Uang sebesar hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat itu tuh bukan hanya mengindikasikan besarnya kekayaan yang didapat oleh si Zarof itu secara ilegal ya ini pasti ya, tapi juga menunjukkan dugaan korupsi guys yang melibatkan banyak pihak bos di balik putusan-putusan hukum yang nggak adil. Temuan uang dalam jumlah fantastis ini nih memunculkan pertanyaan besar guys, dari mana asal usul cuan tersebut? Lalu, berapa banyak kasus yang telah diatur? Lalu nih, siapa aja nih pihak yang terlibat dalam jaringan si Zarof itu? Tumpukan uang tersebut, ini diduga terkait dengan peran Zarof sebagai markus guys, atau maklar kasus. Salah satu kasus nih yang paling menyita perhatian adalah apa? Penganiayaan brutal, iya dong, yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Nah, si RT ini nih, terdakwa yang menyebabkan kematian kekasihnya. Nah ini, ada indikasi keterlibatan si Zarof sebagai markus kasus si RT ini. Nah ini memperkuat dugaan bahwa uang yang ditemukan di rumahnya itu berasal dari suap besar yang dibayar oleh mereka yang ingin membeli putusan yang menguntungkan guys. Nah, jika benar nih, ini jangan-jangan banyak juga putusan hukum di MA yang telah dirusak oleh transaksi gelap itu. Jika ini terbukti, integritas peradilan ini telah dikompromikan berarti. Dan mereka yang seharusnya melindungi hukum justru malah menjadi pedagang keadilan. Asem kan? Ini implikasinya serius loh. Kredibilitas lembaga peradilan bisa melorot dong otomatis, iya kan? Dengan kabar berita ini nih, bisa mencoreng nama baik MA. Nah, setelah MA tercoreng, pasti akan menurunkan kepercayaan publik. Udah otomatis guys. Publik bisa aja mempertanyakan nih, integritas putusan-putusan sebelumnya gimana. Nah, penangkapan si Zarof nih, ini menjadi tantangan besar guys bagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Publik nih menuntut kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan kasus ini menjadi ujian awal loh bagi integritas Pak Prabowo dan kabinetnya nih yang baru nih. Apakah Presiden Prabowo nih akan berani menuntaskan kasus ini sampai tuntas seakar-akarnya? Ataukah ini akan menjadi satu lagi nih, kasus yang berhenti di tengah jalan, udah gitu aja. Menurut kalian gimana guys? Hah? Komen ya. Nah, karena kemungkinan banyak putusan guys yang didasarkan atas suap. Sekarang gue mau nanya, apa perlu nih review menyeluruh terhadap putusan-putusan tertentu? Kan ruwet, iya kan? Ruwet, what? Nah, kasus si Zarof harus dibuka secara transparan guys. Nggak cukup hanya cuma mengungkap si Zarof aja nih sebagai pelaku utama.
Tapi juga harus apa? Semua pihak yang terlibat dong. Iya kan? Untuk mengubah jalannya hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, Prabowo harus membuktikan nih bahwa pemerintahannya serius bener dalam membersihkan sistem peradilan yang udah tercemar, guys. Udah kacau. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh, guys, pada proses hukum ini. Dan jangan melakukan intervensi politik. Itu yang penting. Sekarang apakah Presiden Prabowo nih berani nih bener nih melakukan langkah ini nih lebih jauh? Berani membuka seluruh skema yang melibatkan suap dan manipulasi hukum ini. Ini bukan hanya soal Zaraf Rikar. Ini soal masa depan hukum di Indonesia, guys, yang dipermainkan. Dan ini ujian awal untuk kabinet dan presiden baru. Apakah mereka nih siap memulihkan kepercayaan rakyat? Ayo Pak, buktikan kepada kami-kami yang masih menyaksikan Bapak dan pemerintahan baru ini. Fair dong? Nah, kasus Ronald Tanur ini nih menjadi sorotan, guys. Sorotan khusus dalam skandal ini. Sebagai terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya kekasihnya nih, Tanur diduga telah menggunakan jalur kotor untuk meringankan hukumannya. Gila kan? Dan Zaraf yang diduga kuat nih menjadi perantara maklar dalam kasus ini telah membuka mata publik akan besarnya nih jaringan maklar kasus yang merusak sistem keadilan ini di Indonesia, guys. Prabowo harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Bukan hanya bagi korban penganiayaan si Ronald Tanur, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Ujian awal bagi pemerintahan Prabowo nih dan kabinetnya udah dimulai menurut gue. Apakah mereka akan memilih jalan keadilan, guys? Atau membiarkan transaksi gelap terus berlanjut di balik meja peradilan? Nah, publik sekarang menunggu nih. Nggak hanya pengungkapan kasus ini aja sampai tuntas, tapi juga langkah-langkah konkret untuk memastikan praktek serupa nggak akan terulang lagi lah di masa depan. Iya kan? Denger nggak si Ronald Tanur udah ketangkep? Gua kira harus sampai Antartika dulu baru ditangkap. Gua Singgih. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk